tentu saja pada prinsipnya pasti semua orang pasti setuju lah. Tidak mungkin ada satupun orang yang menolak menolak ide ini. Cuman memang saya sepakat yang disampaikan Prof tadi ya, walaupun saya hanya mendengar sedikit, bahwa memang kita perlu bagaimana mekanismenya, tahapan-tahapan sehingga saya baru berbicara dulu tentang anak sekolah ya, karena diawalin anak sekolah. Nah, nanti berkembang di pembahasan komisi kami menyampaikan jangan hanya anak SMA, harus dimulai dulu dari pejabatnya gitu. Jadi maka mungkin lahirlah apa yang disampaikan bahwa di tataran Pemprov juga itu harus hafal juz 30. Tetapi menurut saya sebenarnya yang paling perlu kita perhatikan ini adalah bacaan Al-Quran. Kalau memang kita ingin menerapkan bahwa kewajiban pastinya itu harus tahu baca Al-Quran secara tartil dan benar gitu. Karena kita juga punya perda ya, perda cuman saya belum sempat baca perda yang ada di provinsi. Kalau yang ada di Makassar itu sudah sering kami sosialisasikan perda ini memang perlu perlu mekanisme seperti apa yang ingin diterapkan hafal juz 30 itu. Kalau saya melihat sebenarnya kita bisa mencontoh dari Enrekang ya. Kebetulan saya juga orang Enrekang. Pada saat itu bupatinya Bapak Latindro mewajibkan, kan kebetulan kakak saya juga ASN pada waktu itu, dia mewajibkan semua ASN itu harus tahu mengaji. Dan apa yang dilakukan pemerintahannya pada waktu itu, setiap Jumat ada guru mengaji yang dihadirkan di pemerintahan. Dan tidak bisa naik tingkatannya pejabat itu kalau misalnya salah satu dari membaca tulis Al-Qurannya itu membaca Al-Qurannya itu tidak bagus. Gitu. Jadi saya pikir sih memang kita bisa mulai dari mendeteksi apakah semua ASN itu sudah bagus mengajinya. Karena kalau kita bicara menghafal juz 30 ini juga kan enggak sembarang kita menghafal saja tanpa tajwid yang benar gitu. Jadi kalau